Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata lover yang budiman dimanapun kalian berada. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, Harzali Sultan Channel akan berbagi pengalaman. Yang namanya pengalaman, ya bagaimana kita menyikapi sebuah masalah bisa kita atasi dengan bijak, sehingga itu menjadi sebuah pengalaman kita berharga saat kita bermain kicap. Khususnya di sini saya akan berbagi pengalaman dalam merawat burung kapas tembak. Dalam posisi kali ini saya akan berbagi bagaimana kita memposisikan tangkringan khusus kapas tembak. Juga saya akan berbagi juga bagaimana memposisikan burung kapas tembak kita di gantangan saat kita ingin berlomba. Jadi yang pertama ini kita akan bahas bagaimana memposisikan tangkringan khusus kapas tembak agar dia mainnya lebih enak, lebih energik, isinya lebih keluar, kemudian mainnya nagon begitu. Ada dua hal. Yang pertama, kita menggunakan posisi tangkringan sejajar di atas, ya, sejajar. Jadi dua-duanya kita letakkan di atas. Jarak antara tangkringan 1 bagian depan dengan tangkringan 2 bagian belakang ini lebih kurang satu jengkal juga, ya. Ini kemudian kalau kita ingin menghitung jarak posisi jeruji, kita hitung di posisi yang ke-8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi posisi ke-8 kita letakkan jeruji yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita posisinya juga sama, ya. Kita hitung dari belakang. Jadi di jeruji ke bagian 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sehingga jaraknya antara jeruji antara tangkringan pertama dengan tangkringan kedua bagian belakang itu lebih kurang satu jengkal. Sudah tentu dengan memposisikan tangkringan seperti ini ada manfaatnya untuk kapas tembak. Biasanya kapas tembak dengan posisi seperti ini, kalau posisi kapas tembak, burung kapas tembak kita mainnya agak nakal. Kalau dia agak nakal maka kita gunakan tangkringan 2 sejajar bagian atas. Walaupun kalau saya berdasarkan pengalaman saya, tangkringan 2 bagian atas seperti ini biasanya memang burungnya, kalau burungnya sudah mampan, burungnya memang mainnya sudah enak, lantas kita gunakan tangkringan 2 di atas, itu biasanya agak kurang ngotot. Isiannya kadang-kadang tidak terlalu dikeluarkan secara maksimal. Maka kepada cat lover yang budiman, kalau seandainya burung kapas tembak kita memang sudah mampan, mainnya sudah enak, sebaiknya kita gunakan tangkringan dengan sistem tangga. Jadi atas dan bawah tangkringannya seperti ini. Gunakan tangkringan atas bawah. Jadi kalau kita gunakan tangkringan atas dan bawah, hanya saja jarak tangkringan yang pertama bagian bawah dengan bagian atas itu sama, lebih kurang satu jengkal, ya, lebih kurang satu jengkal. Biasanya burung kapas tembak dengan sistem tangga atau menggunakan tangkringan sistem tangga seperti ini kita gunakan untuk burung kapas tembak yang memang dari segi gaya mainnya, dari segi mampannya ini sudah teruji. Banyak manfaatnya. Kalau kita menggunakan tangkringan sistem tangga ini, main burung kapas tembak kita lebih kelihatan energi. Karena dia main 1-2, jadi isiannya itu lebih maksimal untuk dikeluarkan. Ini kalau kita pakai sistem tangga. Jadi ada kelemahan, ada kekurangan semua.
Sementara untuk yang sejajar tadi bagian 2 atas itu untuk menyikapi kapas tembak yang biasanya mainnya tidak terlalu tenang, ya. Mainnya mungkin sekali 2 kali atau sering jeruji lah dengan kata lain, maka kita letakkan sejajar di atas untuk menghindari itu semua. Kalau seandainya burungnya sudah mapan, lebih baik kita menggunakan tangkringan tangga dengan jarak atas dan bawah itu lebih kurang 1 hal. Hanya saya sarankan kepada cattle lover, kalau seandainya kita menggunakan tangkringan tangga, ini jarak antara tangkringan bagian atas dengan bagian bawah itu jangan terlalu jauh. Jadi kita harus pakai ganjalan, ya, harus pakai ganjalan. Jika perlu kita tambah seperti ini. Ini kalau kita tidak kasih tambahan ganjalannya, ini masih agak terlalu jauh. Maka saya kasih ganjalan tambahan. Kalau kita letakkan di bagian dasar ini berpengaruh. Jadi kalau kita posisikan langsung letakkan tangkringan bawah itu di dasar atau di posisi yang di bawah tidak pakai ganjalan, ini mempengaruhi gaya main kapas tembak kita. Memang bagus, tapi kapas tembak kita mainnya dia cepat terkuras tenaganya, sehingga dia mainnya setengah atau ngepos di pertengahan permainan. Oleh karena itu jangan sampai kapas tembak kita mainnya ngepos di jalan atau main setengah, maka harus bisa kita sikapi. Kita tetap menggunakan dengan sistem tangga, tapi jarak tangkringan bagian bawah dan bagian atas tidak terlalu jauh, sehingga main kapas tembak kita tetap energi, tenaganya tidak terkuras. Jadi jaraknya jangan terlalu jauh. Cattle lover yang saya hormati, itulah cara saya selama saya mengikuti lomba permainan kapas tembak dalam memposisikan tangkringan khusus kapas tembak itu sendiri. Kalau saya lebih suka menggunakan tangkringan tangga, ya, atas bawah, ya. Itu lebih suka saja, karena saya lebih suka melihat burung kapas tembak itu mainnya lebih ngotot gitu, lebih ngotot. Kalau dia memang sudah ada isian, dia lebih mudah mengeluarkan isiannya, sehingga kelihatannya lebih wow, lebih energik daripada di bagian sejajar di atasnya. Namun demikian, itu tergantung dengan pilihan pemain cattle lover, ya. Kita harus tahu betul bagaimana kita memposisikan tangkringan khusus kapas tembak kita. Sebab yang tahu kapas tembak kita nyaman atau tidak dalam mengikuti sebuah event, dalam menggunakan sebuah tangkringan, itu adalah kita sendiri. Karena itu kita memang harus paham betul bagaimana kita memposisikan tangkringan khususnya burung kapas tembak yang kita miliki. Itu saja cattle lover yang budiman dalam memposisikan tangkringan khusus kapas tembak. Kita hanya berbagi, yang paling tahu itu adalah kita sendiri. Tapi kita sebagai pemain kapas tembak, kita harus bisa menyiasati agar kita bisa mendapatkan permainan kapas tembak yang kita miliki secara maksimal, dan akhirnya bisa berprestasi baik di event regional maupun di event nasional. Salam kapas tembak, salam beset. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.